Halo Sobat Afila, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Di video kali ini saya akan mengajak sahabat Afila untuk membahas mengenai koleksi patung devosi para orang kudus yang dijual di Afila Shop. Patung-patung yang ada di depan saya ini dibuat di Pegunungan Tirol, Italia Utara oleh master carver yang memahat patung dengan cara tradisional yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Patung ini juga diwarnai dengan teknik pewarnaan tradisional dengan warna earthy, warm, yang membantu kita untuk tenang dan teduh saat berdoa ataupun berdevosi. Yang pertama ada Santa Clara dari Assisi. Santa Clara berasal dari keluarga bangsawan di kota Assisi. Ia sangat mengagumi spiritualitas Santo Fransiskus Assisi. Santa Clara juga menjadikan Santo Fransiskus Assisi sebagai pembimbing spiritualitasnya. Pada saat ia berumur 18 tahun, ia lari meninggalkan rumahnya, masuk ke dalam kapel dan menukar pakaian, juga semua harta benda yang melekat di dirinya dengan jubah dan seutas tali. Memotong rambutnya pendek, serta menolak meninggalkan kapel. Santo Fransiskus menerima Santa Clara dalam Ordo Kedua Fransiskan ditempatkan di dalam biara Santo Damiano, di mana Santa Clara memberikan pelayanan dalam kemiskinan, kesederhanaan, dan hidup dalam pertapaan sampai akhir hayatnya. Santa Clara digambarkan memegang monstran yang melambangkan mukjizat yang pernah dilakukannya. Saat pasukan tentara ingin menyerbu masuk dan membakar biara, Santa Clara mengangkat sakramen Maha Kudus dari dalam biara dan membuat semua tentara yang melihat terjatuh di hadapannya dan sisanya melarikan diri dalam ketakutan. Santa Clara diperingati setiap tanggal 11 Agustus. Berikutnya ada Santa Elizabeth. Santa Elizabeth terlahir dari keluarga bangsawan Hungaria. Kehidupan Santa Elizabeth selalu berkecukupan dan berada di lingkungan yang mempunyai kekuasaan. Hal ini tidak membuat Elizabeth tertutup pada penderitaan di sekitarnya. Sedari kecil, dia menunjukkan belas kasih dan pengertian terhadap sekitarnya. Dan beranjak dewasa, kebaikan hati dan empati membuat Elizabeth berbeda dengan anak lainnya. Di usia 14 tahun, dia dinikahkan dengan bangsawan lainnya dan semakin memperkuat pengaruh Elizabeth. Elizabeth semakin memperdalam pelayanannya kepada orang miskin dengan beramal dan membangun rumah sakit bagi orang miskin. Tetapi, saat suaminya meninggal ketika ia berusia 20 tahun, menjadi titik balik transformasi spiritualitasnya dengan melepas status kebangsawannya dan mengikuti spiritualitas Fransiskus Assisi yang hidup dalam kemiskinan. Santa Elizabeth digambarkan membawa bunga mawar sebagai pertanda salah satu keajaiban yang dibuatnya. Saat itu, ia menyelundupkan roti di balik jubahnya dan tertangkap. Ketika ia disuruh menunjukkan apa yang dibawa, roti tersebut berubah menjadi bunga mawar. Santa Elizabeth diperingati setiap tanggal 17 November dan menjadi santa pelindung dari rumah sakit, perawat, janda, dan gelandangan.